Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Rifki dalam pelajaran fisika pertemuan kedua kelas 10. Kali yang akan dibahas yaitu adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan akuratabilitas analisis ilmiah, yaitu KD 3.2. Langsung saja, pembahasan pertama adalah prinsip pengukuran. Dalam mengukur suatu data dibutuhkan dua prinsip ini, yaitu adalah akurasi dan presisi. Nah, coba anak-anak lihat semuanya, apa bedanya antara akurasi dan presisi dari gambar ini? Apa bisa kalian tangkap? Ya, akurasi, ya ini adalah suatu bulatan sasaran panah misalnya. Tengah-tengah itu adalah ukuran paling tepat, tujuannya di sana. Semakin jauh dari tengah-tengah berarti semakin tidak akurat. Nah, kalau kita lihat di sini, akurasi itu adalah titik-titiknya hampir mendekati ke tujuan, yang paling mendekati ke tujuan. Sedangkan presisi, dia tidak mendekati ke tujuan. Nah, tapi presisi antara titik satu dengan titik lainnya itu saling berdekatan. Ya, datanya ini saling berdekatan semua. Sedangkan yang akurasi, memang dia mendekati titik tujuannya, tapi data satu dengan data yang lainnya ini berbeda-beda. Nah, makanya pengertian dari akurasi yaitu adalah kedekatan. Ya, akurasi adalah ketepatan, lebih tepatnya ketepatan dengan tujuan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan presisi kesamaan antar data kelompok. Nah, di gambar ini titik-titik yang ada di sini memang akurat, akurasinya bagus, tapi tidak presisi. Sedangkan di sini tidak akurat karena jauh dari titik pusatnya nih, dari tujuannya, tapi presisi. Nah, dalam prinsip pengukuran diharuskan sebaiknya harus akurat dan presisi, seperti itu ya. Makanya dalam pengukuran itu harus benar-benar teliti di dalam mengambil data, mengambil data pun tidak boleh cuma sekali atau dua kali. Kalau satu kali mutlak data itu dikatakan benar, dua kali masih 50-50. Nah, minimal pengambilan data dalam eksperimen, dalam penelitian itu harus 3 kali. Nah, contoh misalkan akurat itu gini, data patokannya adalah 2,5. Nah, kalau akurat itu dia 2,51. Nah, ini kan mendekati banget kan? Nah, kalau presisi itu bisa aja dia di 2,6. Ya, cuman antara data satu, misalkan ini 2,62, ini 2,63, ini 2,65. Nah, antara data satu dengan data yang lainnya itu saling berdekatan. Ya, 2,65 cuma beda 0, kan? Nah, ini disebut sebagai presisi, tapi tidak akurat gitu. Oke, lanjut. Nah, berarti ada dong kesalahan-kesalahan yang menyebabkan tidak sesuai dengan tadi prinsip pengukuran, yaitu adalah ini dia. Pertama adalah kesalahan umum, yaitu kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat. Ini lebih ke arah orangnya, jadi memang kesalahan orangnya gitu dalam menghitung. Sedangkan ada kesalahan sistematik, yaitu kesalahan yang disebabkan karena alat. Nah, apa aja itu? Pertama adalah kesalahan kalibrasi, ya, dimana alatnya itu tidak tepat standarisasinya. Dan misalnya adalah, contohnya adalah termometer. Misalnya kita punya termometer, kita masukkan, ternyata saat mengukur suhu yang membeku air itu 5 derajat sudah membeku. Nah, seharusnya kan kalau air membeku itu 0 derajat, ini 5 derajat malah sudah membeku. Nah, itu tidak tepat. Atau suhunya itu sampai minus berapa gitu. Nah, itu kan bisa lebih besar, bisa lebih kecil, padahal suhu standarnya 0 derajat. Kemudian kesalahan titik 0. Nah, ini jelas kalau alat ukur itu tidak diawali 0 berarti sudah tidak akurat, sudah tidak tepat, salah dalam mengukur. Kemudian kesalahan komponen alat. Nah, kalau ini jelas di sini. Alat itu juga perlu diperiksa apakah masih layak atau tidak di instrumen-instrumennya. Contohnya adalah misalkan neraca pegas ya.
Neraca bekas ini kan ada per di bagian sini nih. Kalau per di sini misalkan udah mulai berkarat atau sudah tidak mudah lagi untuk meregang karena mungkin ada suatu kotoran, atau kalau udah agak susah meregangnya itu, maka itu mengganggu pengukuran. Jelas karena sistem alatnya. Dan terakhir ada kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks ini yang biasanya dilakukan oleh si pengamat juga, yaitu dimana antara jarum di penunjuk alat dengan orang yang mengamatinya itu tidak sesuai. Coba gimana? Seperti ini. Nah, dari ketiga pengamat ini mana yang benar? Nah, ini yang benar. Mengapa? Karena antara data ya jarum penunjuknya dengan yang pengamat itu sejajar. Ini yang benar. Yang lain tidak benar. Sehingga kalau yang di atas akan menunjuknya ke 19,62, yang di bawah akan menunjuknya ke 19,82. Yang benar itu 19,70. Lihat perbedaannya jauh kan? Nah, sangat menentukan maka yang dalam pengukuran. Beda perlakuan, maka data beda, maka itu pasti akan kesalahan dan data yang kita dapatkan tidak valid jadinya. Oke, nah kemudian pelajaran selanjutnya adalah apa saja sih alat pengukurannya di dalam fisika ini. Pertama adalah ada yang disebut sebagai, ada kenal nih ya, ini adalah micrometer screw. Kenapa dikatakan screw? Karena ini cara makanya diputar-putar. Nah, di bagian sini diputar-putar nih. Jadi ingat aja kalau yang diputar-putar berarti screw, micrometer screw. Kemudian ini ya jangka sorong. Kenapa sorong? Karena ini prinsipnya kayak disorong-sorong gitu, digeser-geser seperti ini. Ini jangka sorong. Nah, ini luar biasa alatnya nih kalau kita bahas sedikit. Kalau ini kan fungsinya tadi untuk mengukur ketebalan benda. Contoh misalkan ada suatu buku, kayu, atau meja, itu bisa. Nah, ini ada banyak fungsi di sini. Ini juga sama untuk mengukur ketebalan. Di sini bisa mengukur untuk rongga. Misalnya kita punya suatu pipa yang punya rongga atau diameter, ini bisa mengukur pakai ini. Nanti diletakkan di sini. Nah, sedangkan ini juga ada fungsinya, yaitu untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Nah, maka ini punya fungsi yang lebih banyak. Nah, tapi kalau bicara ketelitian, lebih teliti ini. Next, stopwatch. Stopwatch ini biasa untuk mengukur waktu. Nah, di sini tadi sama kesalahan posisi yang benar dalam mengamati, cuman fokus kita di sini adalah alatnya yang disebut sebagai penggaris atau mistar. Ini biasa kita gunakan dalam keseharian untuk mengukur panjang. Dan terakhir ada neraca untuk mengukur massa. Nah, sekarang kita fokus ke jangka sorong. Di sini kita bisa lihat bagian-bagiannya. Ini skala utama. Ini adalah skala nonius. Skala nonius itu maksudnya lebih ke arah ketelitiannya nanti. Ketelitian. Nah, ketelitian di jangka sorong itu sebesar 0,01 cm. Kalau tadi penggaris itu kan kita masih bisa mengukur sekitaran mungkin 2,8, 2,5, ya misalnya penggaris itu 2,8, 2,5 masih bisa. Karena mereka ketelitiannya cuma 0,1 cm. Tapi kalau udah 2,82 kan udah nggak bisa di penggaris. Nah, di jangka sorong itu bisa 2,82 gitu, 2,83 itu bisa. Maka ketelitian dari jangka sorong ini lebih teliti gitu, hingga 0,01 cm. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan semuanya di contoh soal ini. Di sini kalau dilihat di alatnya itu bagiannya ini nih. Nah, di sini nih. Ya, di sini. Nah, ini skala utamanya yang besar-besar, ini skala kecilnya. Skala utamanya ini yang kecil-kecil atau ketelitiannya disebut tadi apa? Skala nonius. Nah, bagaimana cara menghitung hasil dari pengukuran ini? Oke, pertama kita amati dulu skala utamanya. Perhatikan coba di skala utamanya. Ini kan 2. Ya, 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, habis itu 2,7 berapa gitu angkanya kan? 2,7
berapa. Nah, berapanya itu di sini ngeliatnya di ketelitian. Nah, bagaimana cara melihat ketelitiannya? Lihat garis yang posisinya sejajar, paling sejajar. Coba dilihat mana yang posisi paling sejajar. Ini masih nggak nyambung, masih geser, ini juga nggak nyambung. Nah, di sini nih, ya, di sini nyambung. Ya, ini di angka berapa nih? 5, 6. Nah, di angka 6. Tambahkan berapa tadi? 0, iya, tambahkan dengan angka 0,06. Ini tadi ketelitian 0,06. Ini kan tadi 2,70. Tambahkan hasilnya berapa? 2,76 cm. Oke, seperti itu, gampang kan? Oke, contoh lagi yang lain biar lebih paham. Di sini skala utamanya 2,12. Nah, habis itu berapa nih? 2,2 berapa? Nah, kita hitung di skala Noniusnya. Coba kalau kita lihat angka yang sejajar nih, enggak putus, ini putus, belok. Nah, ini sejajar nih. 5, 6, 7, 8. Ingat, ketelitiannya 0, 2 angka di belakang koma, 0,08. Ini tambahin 0. Tambahkan jadinya 2,28 cm. Gitu. Ya, ini ya kalau cara baca di sini. Jika angka menunjukkan 6, tulisnya adalah 0,06. Karena tadi disampaikan skalanya ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Jadi berapapun angka di sini, tak ganti aja di sini. Ya, tadi sini angkanya 8, jadinya 0,08 karena memang ketelitiannya 0,01 cm. 2 angka di belakang koma. Itu untuk jangka sorong. Sekarang bagaimana kalau micrometer screw? Nah, pada micrometer screw, ya, alat yang jadi fungsi bagian utama itu yang ini. Skala utamanya adalah yang skala utamanya. Ini skala Noniusnya. Sama, benda nanti di tangan sini bendanya. Oke, nanti diputar-putar, nanti diputar-putar sistemnya. Sehingga nanti seperti kayak mur aja diputar-putar sesuai dengan benda yang diukur. Maka pada saat nanti sudah tepat dengan benda yang diukur, ketahuan di sini berapa pengukurannya. Ya. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Mari kita langsung ke contoh soal. Seperti biasa, bagian sini ya, itu adalah skala utamanya. Kita lihat skala utamanya. Oh iya, satu lagi, kalau di micrometer screw itu memakai satuan milimeter. Ya, jadi sini memakai satuannya milimeter. Nah, gini cara bacanya. Ini menunjukkan kan 3, habis itu sini setengah, berarti 3,5. Nah, 3,5 berapa gitu? 3,5 berapa? Di sini lihat, sama seperti yang micrometer screw, cari yang sejajar. Nah, ini cari sejajarnya di sini nih. 25, 26, 27. Tambahin 0,27. Sehingga hasil berapa? 3,77 mm. Nah, ini milimeter. Kalau kita ubah ke cm, jadinya berapa? 0,377 cm. Berarti ketelitiannya berapa ketelitiannya? Ya, ketelitiannya lihat belakang koma ada berapa angka? Ya, berarti ketelitiannya adalah 0,001 cm sampai ada 3 angka di belakang koma. Oke, kita coba kerjakan nomor 2 selanjutnya. Paham kan yang sebelumnya? Nih, tebas sebuah lempeng logam yang diukur dengan micrometer screw seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini ada gambar seperti biasa, ini skala utamanya. Ini ketelitiannya atau skala Noniusnya. Oke, gimana caranya? Angkanya yang mana dipakai, yang atas apa yang bawah? Iya, lihat angka nolnya. 0 di atas, berarti 1 di sini, 2 di sini.
3 sini, 4 sini. Nah, ini setengahnya berarti 4,5 atau 4,5. Nah, ini kan masih ada sisanya nih. Nah, di sini 4,5 berapa gitu. Nah, lihat di sini angkanya nih. Ini kan agak kecil banget ya. Kalau dilihat sini 25, 26, 27, 28. Nah, tulisannya 0,28. Ini kasih 0 tambah 874. Ini meter. 4,78 menjadi 3,7. Oke, seperti itu gampang kan? Ini kalau misalkan kita ubah ke cm, ini berapa? 0,478 cm, sama kan? 0,001 cm. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya adalah kalau kita lihat ketelitiannya, penggaris atau mistar itu ketelitiannya sama dengan 0,1 cm. Jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm. Mikrometer skru ketelitiannya 0,001 cm. Berarti yang paling teliti itu adalah mikrometer skru, baru jangka sorong, baru mistar. Seperti itu. Oke, cukup sampai sini aja kali. Jika ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar, silahkan di share ke teman-teman semuanya agar teman-teman lain bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.